thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Eh, saya memulai dengan apa yang kita dengarkan dalam bacaan kitab suci tadi. Eh, ini sebenarnya bacaan Ekaristi kemarin, Kamis 19 September, tapi saya merasa tepat dan cocok untuk sebagai pengantar masuk ke dalam tema kita. Kita memulai dengan ungkapan dari Ibu Teresa. Kristus itu datang menjadi menandakan dan menjadikan wajah belas kasih Allah kepada dunia. Sehingga dikatakan bahwa Allah tidak ingin kita celaka, Allah tidak ingin kita menderita, maka Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan, membebaskan kita karena cintanya yang begitu besar kepada dunia. Maka dalam spiritualitas Ibu Teresa, kita mengenal kata I thirst, aku haus. Haus akan cinta, haus untuk mencintai, dan haus untuk dicintai. Nah, kita memulai dengan kutipan Injil. Apa tanda bagi kita diampuni? Tandanya adalah banyak berbuat kasih. Semakin seseorang itu banyak diampuni, semakin dia akan berbuat kasih. Semakin seseorang sedikit berbuat kasih,
semakin dia akan sedikit mendapatkan pengampunan. Nah, tanda pengampunan itulah kasih. Kalau kita melihat dengan memakai ungkapan kata gracia, rahmat, pengampunan itu dalam rahmat, dan rahmat itu nyata, gracia itu nyata dalam gratis. Keberanian dan kesediaan kita untuk berbagi, keberanian dan kesediaan kita untuk menyatakan kemurahan hati. Maka kasih adalah tanda akan pengampunan. Maka kita diajak untuk juga bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita mempunyai kasih? Tanda bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau kita tuh suka pelit, main hitung-hitungan, senantiasa mencari saya dapat apa, itu menjadi sebuah pertanyaan. Jangan-jangan kita tidak sungguh mengalami pengampunan, tidak sungguh mengalami banyak rahmat itu. Kasih adalah tanda iman dan menjadi wujud harapan. Maka iman, harapan, dan kasih itu dikatakan Paulus yang terbesar adalah kasih. Kita masuk dalam tema kunjungan Paulus ke Indonesia, faith, fraternity, compassion, iman. Mengajak kita untuk mau menerima, mengajak kita untuk mau peduli, mengajak kita untuk bisa menemukan Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Dan tanda iman itu kalau kita membangun persaudaraan, dan tanda kita sungguh membangun persaudaraan kalau kita mewujudkannya dalam belas kasih. Maka ketiga tema dari kunjungan Paulus ke Indonesia itu berada di dalam satu kesatuan, dan Paulus banyak bicara tentang kasih, karena dia selalu menggambarkan dirinya sebagai Paulus sebagai kaum pinggiran, Paulus sebagai orang miskin. Kita menempatkannya dalam Injil Yohanes. Semakin ranting terikat dengan pokok anggur akan semakin akan menghasilkan buah. Demikian juga semakin kita terikat dengan pokok anggur yaitu Kristus sendiri, kita akan semakin menghasilkan buah. Dan buahnya adalah apa? Buahnya kasih. Bahkan dikatakan kasih itu menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Nah, maka kita diajak untuk bertanya, bukan soal saya hafal banyak dokumen, hafal dengan banyak ajaran, hafal dengan banyak aturan-aturan gereja, tetapi kriteria dasarnya adalah kasih. Akhirnya kita akan dinilai dan diukur dari mana? Kita akan dinilai dan diukur dari kasih itu. Tanda nyata kasih, pelayanan pada yang miskin, yang tersingkir, yang rusak, lingkungan yang rusak, yang sakit, atau juga yang sekarang ini lagi ramai pembicaraan tentang mental health, tentang kesehatan mental. Itu tanda kasih, memberi kepada mereka yang tidak bisa membalasnya. Tanda kasih itulah kalau kita bisa melayani orang tanpa saya bisa mendapatkan balasannya. Kalau kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan balasan, apalagi mendapatkan untung, maka itu bukan kasih, itu bisnis, itu kepentingan. Dan kita diajak menemukan Yesus yang hadir tersembunyi pada mereka yang miskin, yang terlantar, dan menderita. Teks dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, ini teks yang dipakai untuk peringatan Santa Teresa dari Kalkuta 5 September, dan itulah Injil yang berbicara tentang pengadilan terakhir. Dan dalam Injil itu dikatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Menemukan Yesus yang hadir tersembunyi, Yesus yang hadir tersembunyi dalam rupa roti dan anggur, tetapi juga Yesus yang hadir tersembunyi dalam diri mereka yang miskin, yang telantar, dan yang menderita. Maka yang paling nyata adalah apakah kita menjumpai mereka yang miskin? Apakah kita melayani mereka yang miskin? Hafal dengan segala ajaran Ibu Teresa, mohon maaf, selalu tekun dengan TTM ini, selalu ikut Zoom dan sebagainya, itu baik, tetapi menjadi sebuah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang kosong, kalau kita tidak menjumpai mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir. Maka itulah yang menjadi kriteria. Pada akhir hidup kita tidak akan dinilai berapa banyak ijazah yang kita terima, berapa banyak uang yang kita punyai, berapa banyak hal-hal besar yang kita lakukan. Tetapi kita akan dinilai, diadili dengan apa? Pada saat aku lapar, kau beri aku makan.
Pada saat aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Pada saat aku tidak mempunyai tumpangan, kamu memberi kepadaku tumpangan. Itulah yang menjadi kriteria yang dikatakan dalam Injil Matius yang juga dikutip. Dan ingat, Injil ini dipakai untuk peringatan Santa Teresa dari Kalkuta dalam liturgi misa peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Dan ini bukan sekedar Injil, tapi ini pesan yang menggambarkan siapakah Ibu Teresa itu. Ini yang menjadi catatan supaya kita melihat bahwa kita diadili, dinilai pada akhir zaman nanti bukan soal ini dan itu, tetapi dari apa? Dari apakah kita melayani mereka yang miskin, melayani mereka yang membutuhkan atau tidak. Dan bukan soal ukuran, bukan banyaknya, bukan soal jumlah, bukan soal kapasitas, bukan soal intensitas, sering atau tidak, kapasitasnya besar atau sedikit, tetapi besarnya kasih. Besarnya kasih ukurannya itu adalah kerelaan hati. Hati yang menjadi, saya bisa saja memberi sumbangan katakanlah 2M, tetapi itu saya sumbangkan dengan pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya sekarang ini mau pilkada, mungkin banyak orang nyumbang ini, nyumbang itu, tapi pamrihnya untuk apa? Supaya dipilih. Dan kalau itu yang terjadi, itu bukan kasih. Itu kepentingan. Pada saat pilpres kemarin juga demikian. Pada saat pemilu itu juga demikian. Atau saya memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi punya pamrih, punya maksud, tidak tulus. Maka intensi murni itu dibutuhkan. Intensi murni. Demi apa? Demi cinta. Ketulusan. Kita mencoba membayangkan orang yang menyumbang ini dan itu tapi ditayangkan di TV. Itu dialami oleh Ibu Teresa, diundang oleh seorang konglomerat karena akan memberikan sumbangan, lalu jangan makan. Lah Ibu Teresa itu seringkali terlalu polos. Maka datang, ternyata pada saat acara itu dia sudah mengundang banyak wartawan. Wah, dengan jepretan foto sana sini dan sebagainya. Lalu dia memberikan amplop, cek dan sebagainya. Tetapi ketika dilihat oleh Ibu Teresa, jumlahnya tidak banyak, tapi show off-nya yang besar. Nah, seringkali kita berbuat sesuatu hanya demi itu, demi foto, demi viral, demi popularitas. Dan akibatnya apa yang terjadi? Tidak ada ketulusan, tidak ada intensi murni. Intensi murninya adalah apa? Saya viral. Dengan segala hormat saya kepada cukup banyak orang, bahwa sekarang ini yang menjadi, misalnya soal kunjungan paus, yang menjadi fokusnya itu saya, bukan paus. Saya ketemu paus, saya begini dan begitu. Dan orang selalu memamerkan foto-fotonya. Fotonya maka yang dipamerkan bukan pausnya, tapi saya. Maka yang terjadi, paus tidak penting, tapi dirinya itulah yang penting. Maka intensi murni, ketulusan itu tidak ada. Itu banyak terjadi kalau orang menyumbang ini dan menyumbang itu. Kurban. Cinta baru sejati kalau berani terluka. Cinta itu nyata kalau saya ada aspek kurban. Ada aspek kurban itu ada aspek keluar dari diri sendiri. Sehingga dengan demikian, kalau dalam bahasa Injil dikatakan, kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Nah, ini yang terjadi ketulusan. Bukan melakukan sesuatu untuk pamer. Bukan event, bukan peristiwa, bukan momennya, bukan upacara. Tetapi apa? Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Seringkali dalam Injil, Yesus digambarkan hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat ada begitu banyak orang yang dikatakan bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Maka kriterianya adalah hati. Maka kalau kita mengikuti cara berpikir atau logika Injil, cara berpikir atau logika Ibu Teresa, maka kita lebih banyak diajak untuk mengolah hati, bukan pikiran, bukan ide, bukan gagasan-gagasan, tapi hati. Maka
kita diajak untuk mengolah hati. Moga-moga dalam retret November nanti kita lebih banyak waktu untuk mengolah hati. Bukan soal gagasan-gagasan, ide-idenya, tapi hati. Mengolah hati supaya apa? Kita mempunyai hati yang semakin tergerak oleh belas kasihan. Compassion itu salah satu tema dari kunjungan Paus. Cum passio. Passio itu apa? Ikut di dalam gerak jalan salib, ikut dalam gerak penderitaan, maka masuk di dalam kenyataan penderitaan, maka compassion itu masuk dalam realitas orang lain. Maka kalau kita mengingat apa yang dikatakan Paus, kalau kamu memberi sesuatu, maka jangannya tangannya memberi, tetapi apa? Lihat matanya, sentuhannya. Jangan seperti orang-orang kampanye berbagai kaos-kaosnya dilempar sana, dilempar situ. Itu tidak ada compassion. Atau pada saat bansos, taruh sini, itu tidak ada compassion. Tetapi bukan hati yang tergerak oleh belas kasihan, tetapi yang ada apa? Yang ada adalah kepentingan. Maka bukan event, karena bansos saja selesai, habis itu cuek. Bukan sebuah upacara, tapi hati yang tergerak oleh belas kasihan. Maka dalam hati yang tergerak oleh belas kasihan itu ada perjumpaan, ada sapaan, ada relasi. Memakai kata-kata Indira Gandhi ketika dia membedakan antara dirinya dengan Ibu Teresa, Indira Gandhi waktu itu Perdana Menteri India mengatakan, saya melakukan untuk sesuatu. Tapi suster melakukan untuk seseorang, untuk pribadi, untuk sesuatu itu, untuk kepentingan, untuk supaya viral, supaya terkenal, supaya ini dan itu. Maka tidak ada ketulusan hati, tidak ada intensi murni, tetapi untuk pribadi. Untuk pribadi itu artinya menyentuh pribadi itu. Maka ada istilah personal care, dalam bahasa Latin cura personalis. Supaya apa? Kalau kita melayani orang, kalau kita mencintai orang, kalau kita menjumpai dan menyapa orang, maka kita ingin supaya orang itu tumbuh sebagai pribadi, martabatnya. Dan tidak hanya tumbuh sebagai pribadi, tetapi juga mampu menjumpai Tuhan. Kita ingat apa yang dilakukan Ibu Teresa dengan melayani orang-orang di Kaligat, orang yang sudah sekarat. Maksudnya sederhana saja. Mereka itu, katakanlah demikian dalam bahasa kasarnya, sudah sebentar lagi akan mati. Tetapi Ibu Teresa mengatakan mereka hidup sehari-hari sebagai sampah dan saya ingin mereka mati sebagai malaikat. Martabatnya diluhurkan, ditinggikan, sehingga dia tumbuh sebagai pribadi, apalagi dalam konteks India, mereka dari kasta yang sering disebut non-kasta, supaya mereka merasa dan menemukan saya itu berharga. Dan tidak hanya merasa dan menemukan berharga, memakai kata-kata Ibu Teresa, supaya mereka dapat mati sebagai malaikat, sehingga mereka dapat menjumpai Tuhan di tengah kenyataan hidup yang semakin menyingkirkan, di tengah kenyataan hidup yang semakin membeda-bedakan, memisahkan. Semoga dia tetap mampu menemukan ada pribadi yang mencintai dan menyambut dia, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Sementara sesama manusia cenderung untuk menyingkirkan, memisahkan, atau untuk menghakimi. Nah, maka Ibu Teresa mengatakan jangan hanya puas dengan hanya memberi uang. Uang belaka tidak cukup. Uang bisa kita dapatkan. Tetapi yang dibutuhkan adalah apa? Hati untuk mencintainya. Hati-hati dengan tanda petik jebakan uang. Ingat Paulus dalam suratnya kepada, mohon maaf saya agak lupa, kepada Titus atau Timotius, Paulus mengatakan akar dari dosa adalah cinta akan uang. Dan itu kita lihat di negeri kita ini. Korupsi yang semakin menjadi-jadi. Permainan kekuasaan semakin menjadi-jadi. Lalu nebeng dan sebagainya. Demi apa? Karena demi cinta akan uang. Cinta akan kekuasaan. Atau dikatakan Paus di Katedral Jakarta, hati-hati loh. Setan itu ada di sakumu loh. Setan itu ada di dompetmu. Maka memberi uang belaka tidak cukup.
Tetapi seringkali, mohon maaf dengan segala hormat, seringkali kita tuh ribut soal uang. Nanti uangnya bagaimana, nanti begini. Dan kalau itu yang terjadi, jangan-jangan kita tidak percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Dan jangan-jangan kita lupa pada apa yang paling pokok, apa yang paling mendasar. Yang paling pokok dan mendasar adalah perjumpaan, adalah kasih. Sementara kita ribut dengan uang. Ingat, KKIT dibubarkan oleh Ibu Teresa karena apa? Lalu sibuk dengan fundraising, dengan ini mengumpulkan uang buat acara ini dan acara itu. Dan Ibu Teresa melihat ini sudah menyimpang. Kenapa kok sudah menyimpang? Karena lalu ributnya soal uang. Dan kalau itu terjadi, mereka lupa apa yang paling pokok. Yang paling pokok adalah kasih. Maka KKIT jangan ribut soal uang ya. Kalau ribut soal uang lalu kita harus bertanya. Jangan-jangan ada yang sudah menyimpang ini. Ada sesuatu yang sudah menyeleweng ini. Betul uang dibutuhkan. Tetapi jangan sampai kita lalu ributnya hanya berhenti di situ saja. Memberikan pribadi kita. Itu yang lebih penting. Kenapa? Yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan adalah apa? Hatimu. Hati untuk apa? Ibu Teresa, hati untuk mencintai mereka. Bukan uang terutama yang dibutuhkan, tapi hati. Menyentuh, menatap, menyapa. Dan di situ ada perjumpaan. Di situ ada relasi. Di situ ada ikatan kasih. Dan di situ ada fraternity, persaudaraan. Maka relasi itu menjadi penting. Kalau kita melayani orang lain, apakah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita punya relasi dengan mereka? Mungkin kenal namanya ini dan itu, menjumpai mereka, mendatangi rumahnya, tidak hanya membuka lapak ini dan itu, bagi obat dan sebagainya, tetapi menjumpai, menyapa dan sebagainya. Dan disitulah adanya perjumpaan. Disitulah adanya relasi dan disitulah adanya ikatan kasih. Kenapa yang kita berikan adalah diri kita. Kita diajak untuk menyentuh mereka, menatap mereka, menyapa mereka. Barang, materi, termasuk uang itu adalah sarana, bukan tujuan. Bisa membantu, tapi bisa menghambat. Uang bisa membantu pelayanan kita, tapi uang bisa menghambat pelayanan kita karena kita ribut di dalamnya, ribut di situ saja. Materi, entah obat, entah pakaian, entah ini dan itu membantu kita untuk melayani, tapi jangan-jangan lalu itu malah menghambat kita karena kita lalu menjadi sibuk di dalam semuanya itu. Hanya semacam menjadi sebuah event organizer atau hanya semacam lembaga sosial belaka. Kita bukan lembaga sosial karena kita adalah missionary of charity, memakai nama dari tarekatnya Suster Teresa. Kita adalah misionaris cinta kasih. Maka jangan sampai kita terjebak hanya menjadi semacam lembaga donor, pengumpul uang dan sebagai event organizer, membuat acara, tapi kita lupa bahwa kita pada dasarnya adalah misionaris cinta kasih. Maka di situ perlu sikap lepas bebas dengan sarana. Uang dibutuhkan. Ya, kalau tidak ada uang kita tidak bisa melayani. Betul. Tetapi lepas bebas. Lepas bebas artinya apa? Hati-hati. Bisa membantu, namun bisa menghambat. Dan yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah memberikan diri kita. Maka juga kita diajak mencari apa yang lebih demi terbangunnya kasih. Uang bisa menjadi tanda kasih, tapi uang bisa menjadi penghambat kasih. Sarana-sarana juga demikian, bisa menjadi tanda kasih, tapi juga bisa menjadi penghambat kasih. Maka kita diajak untuk mewaspadai sarana-sarana materi dan sebagainya. Kaya tidak salah, punya uang tidak salah, punya ini, punya itu tidak salah. Tapi jangan sampai kita lalu berorientasi ke situ, mengejar ke situ. Akibatnya apa? Kita lupa pada hal yang paling mendasar. Apa yang paling mendasar adalah cinta. Ingat kalau kita melihat hari Rabu kemarin Paus bicara tentang merefleksikan kunjungannya ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Yang lebih banyak dilihat Paus adalah ketulusan, kepolosan,
Bahkan Paus mengatakan, saya jatuh cinta dengan Timor Leste. Mengapa jatuh cinta dengan Timor Leste? Senyum mereka itu loh. Senyum itu. Ketulusan, kegembiraan. Itu mengatakan, Paus mengatakan, saya tidak mau berlebihan, tapi saya mengaku terus terang, saya jatuh cinta dengan Timor Leste. Saya tidak mengatakan jatuh cinta dengan Indonesia, tapi jatuh cinta dengan Timor Leste. Kenapa? Ketulusan, kesederhanaan, kegembiraan, dan dia banyak mengutip senyum. Senyum di Papua Nugini, senyum di Timor Leste, dan senyum dari orang-orang yang sederhana. Mereka ada yang 3 hari berjalan di Papua Nugini supaya bisa ikut Paus di Timor Leste. Hampir separuh penduduk warga negara Timor Leste datang ke sana untuk ikut Ekaristi dan berhari-hari berjalan. Antusiasme. Itulah yang terjadi. Kegembiraan. Itulah yang terjadi. Bukan sesuatu yang direkayasa, bukan sesuatu yang ini dan itu. Dan mereka mau berkorban dalam kesederhanaan. Dan kita melihat mereka berpakaian apa adanya, sederhana. Dan itulah yang menjadi sikap lepas bebas. Karena yang lebih penting adalah kegembiraan. Dan Paus berkunjung ke Vanimo dengan naik pesawat kayak pesawat Hercules itu, pesawat barang, membawa obat-obatan, membawa sembako. Itu daerah yang disebut very daerah yang terpencil. Dan Paus dikatakan, Paus kelihatan sangat gembira. Gitu. Wartawan Kompas mengatakan di Vanimo Paus menunjukkan wajah yang sangat-sangat gembira. Begitu cerah, begitu gembira. Karena tuh berjumpa dengan bukan uang, bukan acara yang gebiar, yang mewah, tapi dengan kesederhanaan, dengan ketulusan. Nah, tadi sudah kita lihat, melakukan sesuatu bagi orang bukan karena mereka dapat membalasnya, tetapi karena apa? Karena kamu, karena dirimu. Bukan untuk mendapatkan balasan, tapi karena saya mempunyai ketulusan untuk memberikan. Dan tetaplah berbuat baik, walaupun kamu akan dilupakan. Jadi bukan untuk diviralkan, bukan untuk dikenang-kenang, bukan untuk ini dan itu, supaya apa? Kebaikan itu yang menjadi nyata, kebaikan itu yang tersebar. Apa yang lebih penting? Kebaikan. Ada apa yang lebih penting? Kasih. Supaya kasih itu yang tersebar. Kebaikan itu yang tersebar. Bukan saya yang tersebar, bukan saya yang menjadi viral, tapi kebaikan dan kasih itu yang menjadi viral. Sehingga dengan demikian kita dapat memberikan semuanya itu dalam ketulusan hati. Ingat, ketika Yesus sedang mengajar, lalu murid-murid mengatakan ketika sore hari, biarlah mereka pergi mencari makan. Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ini dalam mukjizat pergandaan roti. Kamu harus memberi mereka makan. Maka tetaplah berbuat baik. Bukan ini dan itu, tetapi kalau kita memberikannya dari apa yang ada, betapapun sedikit, kita akan mendapatkan banyak hal. Mohon maaf, saya akan mengutip uskup saya yang dulu, Kardinal Darmo Yuwono almarhum. Dalam ungkapan bahasa Jawa dia mengatakan, sithik ora ditampe okeh pekoleh. Mau mengatakan apa? Bukan banyak besar dan sedikit, tetapi mengatakan ketulusan dalam memberikan. Ingat dalam Injil persembahan janda miskin. Dan Yesus lebih memuji persembahan janda miskin, bukan persembahan orang kaya. Tapi persembahan janda miskin, karena Yesus mengatakan dia memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Maka cinta baru sejati kalau berani berkorban. Nah, kisah nyata. Ini gambar lama, ya mohon maaf, gambar lama, maka masih disebut blessed, bukan saint, blessed, masih beato. Beato. Kasih itu nyata dalam pelayanan. Iman nyata dalam kasih, dan kasih dalam tindakan itu adalah pelayanan. LIA itu KKIT selalu punya istilah LIA, love in action. Dan love in action itu wujudnya apa? Dalam pelayanan, dalam service. Dan itulah yang menjadi tanda nyata. Dan ingat, itulah cinta. Ingat, kalau kita mengingat Injil yang tadi kita dengarkan, dalam Injil Yohanes, Yudas Iskariot mengomentari,
tentang minyak yang dipakai untuk mengusap kaki Yesus itu minyak yang mahal. Lalu Yudas Iskariot mengatakan minyak semahal itu lebih baik, uang yang dipakai untuk membeli minyak semahal itu lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu Yesus menjawab Yudas, orang miskin ada padamu, tapi aku tidak ada padamu. Jadi tidak sekedar belas kasih, tapi iman. Orang miskin ada padamu, tetapi aku tidak ada padamu. Maka tindakan cinta itulah iman. Maka Ibu Teresa ditanya, Suster, mengapa suster begini dan begitu, begini. Dan Suster Teresa mengatakan, karena Yesus. Bukan karena ini, bukan karena sekedar belas kasihan, bukan karena kasihan, tapi karena Yesus. Maka dorongannya adalah dorongan cinta, itu adalah Yesus. Kita semua adalah pelayan kasih. Kita semua adalah misionaris cinta kasih. Missionary of charity. Bahkan Paus memakai apostle of mercy. Rasul-rasul belas kasih. Dan itu kita semua. Betapapun kita bukan anggota kongregasi missionary of charity, tapi kita ada semua adalah misionaris cinta kasih. Paus Fransiskus di dalam tahun kemurahan hati, menyebut kita semua adalah missionary of love, missionary of mercy, apostle of mercy, rasul-rasul belas kasih. Di dalam dunia yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan diri, perpecahan, yang sering digambarkan sebagai dunia yang dingin dan beku, dibutuhkan kasih sebagai penghangat dan pengingat. Maka kita perlu untuk menjadikan dunia ini menjadi hangat. Dunia ini menjadi panas, hati jasu, hangat, dan itulah kasih. Dan ingat, kasih bukan tanda kerapuan dan kelemahan. Mengapa? Seringkali orang melihat kasih itulah tanda kerapuan dan kelemahan karena kasih itu merendahkan diri. Paus merendahkan diri dalam kesederhanaan, dalam keterbukaannya, dalam kesediaan untuk merangkul dan siapa saja, merendahkan diri. Dan itu keluar dari batas-batas security, batas-batas keamanan, batas ini dan itu. Karena dia mengatakan saya tidak takut, bahkan menarik ketika Paus tahun 2015 berkunjung ke Afrika Tengah dan tidak ada yang bisa menjamin keamanannya. Paus berkunjung ke Irak tahun 2021, tidak ada yang mau menjamin keamanannya, tapi dia mengatakan saya datang ke sana. Dan itu merendahkan diri karena ingin menunjukkan kasih itu. Dan kasih itu dalam bahasa gereja disebut bagaikan mengoleskan balsam cinta kasih kepada siapa saja yang dijumpai dan membutuhkan. Maka Ibu Teresa mengatakan, hendaknya orang yang berjumpa dengan kamu semakin menemukan kegembiraan, semakin menemukan sukacita. Kalau orang berjumpa dengan saya malah semakin marah, itu berarti saya tidak membagikan kasih. Tapi kalau orang berjumpa dengan saya semakin menemukan kegembiraan, maka saya bagikan mengoleskan balsam cinta kasih. Ini kata-kata ini dipakai pertama kali oleh Paus Yohanes 23, diulangi oleh Paus Paulus ke-6, dan diulangi lagi oleh Paus Fransiskus. Mengoleskan balsam cinta kasih. Maka yang terlebih terutama adalah kasih, bukan program. Seringkali kita terjebak dalam program. Seringkali dikatakan love for today, program for tomorrow. Yang kita butuhkan saat ini adalah kasih, bukan program. Konkret langsung. Kasih nyata, bukan dalam kata-kata, melainkan dalam tindakan. Program itu seringkali penuh dengan kata-kata. Dalam proposal ada SOP, ada ini dan itu. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah cinta. Maka jangan sampai seorang pun datang kepadamu tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Maka jadilah ungkapan tanda dari kebaikan Allah. Kebaikan yang tampak dalam wajahmu, kebaikan yang nyata dalam matamu, kebaikan nyata dalam senyummu. Maka kita perlu pagi hari senam wajah, supaya wajah kita menunjukkan kebaikan, kecerahan, matanya, senyumnya, jangan cemberut, jangan menjadi wajah yang muram, jangan juga matanya, senyumnya. Maka itu dikatakan supaya apa? Siapapun yang berjumpa dengan kita menjadi merasa lebih baik, menjadi merasa lebih bahagia. Dan
Setiap dari kita dipanggil seperti Ibu Teresa, bekerja dengan tangan kita, untuk menghayati hidup secara serius dan membuat sesuatu yang indah karenanya. Jangan kita membiarkan mimpi-mimpi kita itu dirampok. Ini dikatakan Paus Fransiskus ketika Paus berkunjung ke Skopje. Skopje itulah kota kelahiran Ibu Teresa, dan di situ Paus meresmikan Museum Ibu Teresa. Nah, itulah yang terjadi. Maka membangun mimpi, seperti katakan Frans. Teladannya seperti siapa? Yesus, Maria, dan Yosef. Hidupnya itu selesai dengan dirinya. Hidupnya tidak untuk dirinya, tetapi untuk berbagi, memberikan diri agar nama Tuhan dimuliakan, dan berani menapaki jalan derita, berani menapaki perjalanan yang berat dari Nazaret ke Bethlehem, untuk melahirkan di kandang, mengungsi ke Mesir, kembali ke Nazaret, menjadi tukang kayu yang biasa, dan ingat bahwa mereka adalah keluarga miskin. Mengapa keluarga miskin? Karena mereka adalah orang yang dikatakan memberi persembahan 2 ekor burung tekukut, itu persembahan orang-orang miskin. Tapi betapapun demikian, dia tetap mampu memberikan diri. Dan tindakan penyelamatan adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan kasih itu 2 arah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Allah menyelamatkan kita karena Allah itu adalah kasih. Dan kita diajak untuk memahami kata I thirst. Haus akan kasih. Rindu akan kasih. Dan dunia kita adalah dunia yang haus. Dunia yang tidak peduli. Dunia hanya mencari kepentingan, kehendak, dan cinta diri. Dan itulah dunia yang haus. Dunia yang digambarkan oleh Yesus dalam ungkapan I thirst itu. Karena dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang senantiasanya berpusat pada diri sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Dia yang menyerahkan nyawanya. Itu dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes. Maka kasih itu mengajak kita untuk berani masuk dalam kenyataan pengosongan diri. Bukan aku, tidak narsis, tidak egois, perendahan diri, pemberian diri, tidak mencari gengsi, tidak untuk show off, tidak untuk cari panggung, tidak untuk pamer, tapi perendahan diri. Maka berani tersembunyi. Dan iman, harapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Demikian dikatakan Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Dan setelah itu Paulus menceritakan tentang madah kasih yang terkenal. 1 Korintus bab 13. Dunia dan manusia yang diselamatkan, tandanya adalah kasih. Jangan-jangan yang hilang dalam hidup rohanimu adalah apa? Cinta. Demikian dikatakan Paus Fransiskus. Maka kalau kita mau menghidupi dan menandakan bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, maka kita menghidupi kasih itu. Dan kita berharap agar dunia ini semakin ditandai dengan kasih. Bukan sesuatu yang luar biasa, mulai dari rumah, lewat hal-hal yang sederhana. Bukan hal yang besar-besar, tapi hal yang kecil-kecil. Sederhana, bahkan dikatakan begins with smile, mulai dengan senyum. Begins at home, mulai di rumah. Dan pengorbanan itu ada luka. Mengosongkan diri, memberikan diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk apa? Karena kita diajak lebih percaya kepada cinta Tuhan daripada pada kelemahan-kelemahan kita. Maka kita betapapun sadar kita rapuh, kita lemah, kita lebih percaya kepada cinta Tuhan. Sehingga semakin kita berbagi kasih, semakin kita berbela rasa, semakin kita menunjukkan cinta Tuhan. Tetapi kita semakin menutup diri, semakin menarik diri. Kita semakin merasa, saya kan lemah, saya kan jelek, saya kan tidak punya apa-apa. Tapi akibatnya apa? Kita tidak menghadirkan wajah Tuhan. Ingat salah satu kata yang dikutip Paus Fransiskus tentang dari Ibu Teresa dalam homilinya di GBK mengatakan, kalau kamu tidak punya apa-apa, berikanlah ketiadaan itu. Give your nothingness, ketiadaan itu.
Itulah yang diajarkan kepada kita supaya apa? Kita lebih percaya kepada cinta Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk berani berkorban, berani untuk luka. Maka di bagian akhir doanya, jadikanlah kami layak untuk melayani orang-orang yang hidup dan yang mati dalam kemiskinan dan kelaparan. Berikanlah pada melalui tangan-tangan kami makanan sehari-hari dengan pengertian kami cinta dan berilah kepada mereka damai dan sukacita. Ini yang bisa saya berikan sebagai renungan yang moga-moga cukup membantu untuk mendalami tema bulan ini. Demikian. Ya, terima kasih Romo Kris. Sama-sama. Renungannya. Baik teman-teman, kita akan masuk pada sharing tentang tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu besarnya adalah hidup ya tanpa bela rasa, bukanlah hidup itu, dan sukacita karena berbagi. Boleh bertanya juga, misalnya ada pertanyaan begitu, apa yang sudah disampaikan oleh Chris, dan masih ada yang masih jelas atau yang ingin ditanyakan lebih lanjut, persilakan. Sudah bisa buka mic-nya saya kira semuanya sekarang. Siapa yang ingin tanya? Oke, malam, Mo Chris. Iya. Oh, Bu Nadia, Ya, silakan. oke. Saya mau tanya, Romo. Yang pertama, Romo. Tadi Romo menyebutkan kepentingan dan kasih ya, Romo ya. Apakah yang kalau orang lain kan nggak bisa menentukan, Romo. Itu, Ya. itu adalah kepentingan atau kasih. Jadi yang bisa mengetahui itu adalah diri kita ya, Romo. Jadi kalau saya menilai orang lain, bukankah itu menghakimi, Romo? Misalnya saya melihat orang lain terus saya ngomong, oh itu kepentingan itu gitu ya. Jadi saya kemarin di GBK waktu waktu Pak Jokowi apa namanya datang di GBK, dia kan naik mobil yang berbeda dengan Paus ya. Tetapi aneh dia mau berjumpa gitu dengan Paus di GBK juga ya. Padahal ya menurut saya kan tidak semestinya ya. Kemudian kalau tidak salah mau naik mobil yang terbuka itu Romo. Terus saya sempat ngomong begini, saya ngomong sama teman-teman di sebelah saya. Waduh, cari apa namanya, ya maksud saya itu cari muka gitu ya. Ya saya waktu itu ditegur sama teman saya, ngawur kamu. Ya berarti itu kan yang saya nilai Romo, bahwa ada kepentingan gitu ya. Bukan ketulusan ya waktu itu gitu. Tetapi kembali lagi ya Romo, yang bisa tahu itu adalah kasih ataupun itu kepentingan kan pribadi ya. Kalau saya sudah mengejat seperti yang saya lakukan kemarin di GBK terhadap Mulyono, maaf ya masih tetap menyebut Mulyono aja supaya enggak terlalu ini ya. Jadi itu kan apa namanya kan saya judge ya Romo. Ya artinya eh, soalnya saya salah gitu. Itu mungkin aja dia bisa apa namanya bisa apa bukan kepentingan juga gitu. Jadi itu yang pertama. Mungkin gimana menurut pendapat Romo? Bisa dijawab dulu Romo. Tentu yang bisa menilai adalah diri sendiri. Dan diri sendiri itu tampak dari ketulusannya. Dan ketulusannya paling nyata dalam wajah. Maka di dalam tradisi Kristiani adalah lihat wajahnya.
Itu pertama. Yang kedua, record. Ingat, Yesus itu sangat keras mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan kasar loh Yesus dalam kata ahli-ahli kitab suci yang ngerti bahasa aslinya. Kasar loh Yesus itu mengecamnya. Mungkin kalau Yesus itu orang Surabaya mesti itu apa namanya itu kata-katanya muncul itu kata-kata. Tetapi itu kasar. Kenapa? Yesus tahu recordnya, track record mereka, dan juga ada manipulasi permainan ini dan permainan itu, dan itu bisa terjadi. Maka bisa jadi salah satu persoalan. Mengapa Paus itu tidak mau ke Argentina? Belum mau. Karena dia merasa kepentingannya mau dipakai. Atau orang melihat, ini analisa, apa yang dikatakan Paus di depan para pejabat-pejabat? Atau apa yang dikatakan Paus di katedral, di depan para uskup, imam-imam religius? Dan Paus mengatakan, ingat ya, setan itu ada di sakumu loh. Mungkin dia mengecam romo-romo yang suka borju ya, yang hedon, yang melayani untuk golek duit. Ingat ya, itu setan itu ada di sakumu loh. Dan itu apa? Karena dia melihat ada sesuatu. Tentu dia tidak mengatakan si A, si B, dan sebagainya. Maka bisa kita mengatakan bahwa yang kita katakan, yang Winardi katakan itu betul, tapi juga bisa salah. Tetapi ingat, kita bukan pertama-tama si A, bukan pertama-tama Jokowinya, tetapi yang kita kecam itu adalah sikap, tindakan, atau pamrih itu ya. Siapapun. Mohon maaf, bukan hanya Jokowi ya. Jangan-jangan ada romo-romo yang punya pamrih juga loh. Cari panggung loh. Yang ini dan itu. Kadang-kadang, loh kok dia yang tampil, mengatakan, waduh ini dia punya pamrih ini, dia cari panggung ini. Itu bisa terjadi. Maka saya tanya kepada Yosi. Yosi itu wartawan Kompas. Yang ikut terbang bersama Paus dari Roma ke Roma, from Rome to Rome, jadi mengunjungi 4 negara. Dan saya bertanya, menurut kamu Paus itu paling happy di mana? Dan dia mengatakan paling happy di Timor Leste dan Papua Nugini, terlebih di Vanimo. Itu tidak ada polesan, tidak ada drama, tidak ada ini dan itu, sederhana sebagainya, ketulusan dan kepolosan. Nah, itu kan menunjukkan ya, kita tidak menilai apakah kunjungan di GBK, apakah Jokowi ke GBK itu ada pamrih atau tidak, tetapi lebih mau menunjukkan ini loh ketulusan. Mungkin Paus lebih gembira melihat umat di GBK, bukan melihat pejabat-pejabat, bukan melihat bukan melihat romo-romo, tapi melihat umat itu, kegembiraan umat. Coba seandainya Paus melihat wajahnya Winardi, wah langsung kelepek-kelepek itu Paus itu. Kegembiraan umat itu yang lebih menggembirakan dia. Bukan ini dan bukan itu, bukan yang show off, pamer ini dan pamer itu. Itu yang lebih menggembirakan. Maka di dalam audiensi umum hari Rabu kemarin, itu Paus kan bicara merefleksikan kunjungannya ke 4 negara. Dan dia mengatakan, saya jatuh cinta dengan Timor Leste. Apa yang dia katakan? Senyum. Senyum tulus itu, orang-orang sederhana itu. Tidak ada drama ini dan tidak ada drama itu. Itu Winardi. Tentu yang paling tahu adalah orangnya sendiri. Tetapi kan kita bisa tanda petik curiga ya. Ngapain sih dia tampil? Ngapain sih dia begitu? Kita bisa. Saya tidak akan mengatakan itu hanya Jokowi. Tapi saya juga akan bertanya orang-orang lain juga loh. Yang tampil, yang ini dan itu dan sebagainya. Show off dan sebagainya. Cari panggung dan sebagainya. Bukan itu. Maka Paus itu wajahnya lebih cerah bukan ketika ketemu para pejabat, tapi wajahnya lebih cerah ketika ketemu umat. Tanggal 3 datang dia ketemu pengungsi. Ada pengungsi dari Rohingya, pengungsi dari saya tidak tahu persis,
anak-anak dari Pondok Si Boncel, dia lebih happy. Wajahnya lebih happy karena itulah dia. Itulah dia. Dan jadi bukan sama saja di Timor Leste atau di Papua Nugini, dia di depan pejabat memberi kritik. Bahkan di depan presiden, para pejabat-pejabat menteri parlemen Papua Nugini memberi kritik. Di mana Timor Leste juga demikian. Bahkan di Singapura dia mengatakan, ingat ya, bahwa hanya kagum pada bangunan-bangunan tinggi statistik ekonomi belaka itu menipu yo. Menipu loh. Jangan bangga dengan bangunan tinggi, statistik ekonomi, pertumbuhan ini, pertumbuhan itu. Jangan hanya bangga dengan itu. Dan Paus mengatakan itu di depan para pejabat-pejabat di Singapura. Untuk mengingatkan kepada kita supaya kita kembali kepada yang asli, yang pokok. Itu Winarti. Maka bagi saya, ini bukan soal Jokowi atau tidak. Itu kritik kepada kita semua. Kita menyambut Paus itu tulus atau enggak? Ya, terima kasih Romo. Sama. Ya, yang kedua Romo, Ya, saya pernah merasa bahwa hidup ini kosong Romo. Kosong entah kenapa ya Romo. Mungkin karena ya kok rasanya hidup ini tidak ada artinya gitu Romo. Jadi saya pernah merasa begitu dan pada titik tertentu bahwa saya pernah merasa bahwa hidup saya lebih berguna memang kalau saya melayani Romo, berguna untuk ya, orang lain ya, meskipun hanya berkunjung ya kepada oma atau opa gitu. Itu yang membuat saya juga happy ya, karena saya pernah merasa kesepian dan saya pernah juga dikunjungi gitu saat saya kesepian. Tetapi jadi bahwa sukacita apa tadi Romo bilang apa kasih itu membawa sukacita itu kan pasti sudah Romo. Tetapi seringkali ya kita up and down gitu Romo. Up and down kadang kita melakukannya itu ada kepentingan gitu ya. Kadang kita melakukannya benar-benar kasih gitu. Nah, gimana caranya supaya kita benar-benar melakukannya itu keluar dari diri Romo. Jadi bukan kepentingan ya, tetapi benar-benar kasih. Itu yang mungkin ya saya tanyakan Romo. Kita sebagai orang awam gimana ya melakukannya? Misalnya saya bekerja dengan tulus ya, memberikan yang terbaik. Kadang saya bisa kemurungsung gitu Romo. Kalau diminta ini, diminta itu, cek banyak itu tuntutannya ya gitu ya. Tapi pada satu sisi saya merasa, oh ya 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 ini ya saya melayani ya, saya bekerja untuk bisa melayani dia begitu. Meskipun ya saya dapat uang, tetapi satu hal kalau saya bekerjanya juga kemerungsung ya juga tidak tidak penuh dengan kasih juga gitu Romo. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah gimana kita supaya konstan ya di dalam hidup kita apa yang kita lakukan itu penuh dengan kasih terus gitu Romo. ya. Itu pergulatan perjuangan seumur hidup. Apakah saya sudah sepenuhnya tulus? Saya jawab dengan jujur, tidak. Tetapi kalau saya menunggu tulus, saya tidak berbuat apa-apa. Justru kalau saya melayani, dan saya melayani, misalnya, contoh, saya diminta untuk misa arwah. Wah, padahal saya merasa, aduh, saya punya kerjaan ini, kerjaan itu, dan saya merasa terpaksa. Tapi setelah saya pulang dari situ, menjumpai dengan mereka atau memberi minyak suci, saya justru dipertobatkan oleh mereka yang saya layani itu. Oh iya, iya, kok saya begini dan begitu dan sebagainya. Atau kalau saya mau misa, wah sebelumnya nanti saya mau begini, mau sebegitu. Wah supaya saya khotbahnya, wah ini dan itu, supaya saya dipuji dan sebagainya. Itu kan saya masih punya pamrih, saya belum sungguh-sungguh tulus. Tetapi dengan saya melakukan itu, saya tuh dimurnikan. Maka kalau Winarti merasa kok saya masih punya pamrih, saya masih belum tulus, tetaplah melakukan sesuatu, tetaplah melayani, dan pelayanan itu memurnikan.
Tetapi kalau saya menunggu murni dulu, saya menunggu tulus dulu, baru melayani, sampai mati kita tidak melayani sama sekali. Nah itu, maka kita dimurnikan. Dan Ibu Teresa pun itu dimurnikan lewat terus-menerus, lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ingat ya, Ibu Teresa itu bukan malaikat ya. Ibu Teresa itu tetap manusia biasa loh. Dia tetap punya kelemahan dan kekurangan loh. Dalam iman kita yang satu-satu yang tidak punya kekurangan hanyalah Ibu Maria. Ibu Teresa tetap punya kekurangan. Maka dia pun dimurnikan lewat orang-orang yang dia layani. Saya menjadi ingat muncul kisah spontan. Ada keluarga Hindu 3 hari belum makan. Lalu Ibu Teresa membawa beras kepada mereka. Dan ketika dia sampai kepada keluarga itu dia kaget. Beras hanya 1 kilo. 1 liter. Ternyata sampai di rumah itu, ibu itu membagi beras itu menjadi 2. Jadi dia separuh setengah liter, yang setengah liter diberikan tetangganya yang Muslim. Dan ibu itu mengatakan, ibu itu Hindu, mengatakan tetangga saya yang Muslim juga 3 hari belum makan. Hari berikutnya Ibu Teresa datang lagi ke rumah itu. Karena apa? Saya ingin belajar tentang berbagi. Jadi semakin kita melayani, semakin kita dimurnikan, dan perjumpaan kita dengan orang lain itu memurnikan kita terus-menerus. Maka jangan takut untuk melayani, dan pelayanan itu memurnikan diri kita. Tapi kalau kita membuat benteng pamrih, maka akibatnya kita kehilangan kesempatan untuk dimurnikan, kehilangan kesempatan untuk bertobat. Maka begitu Winarti, ini proses seumur hidup. Ada hal-hal tertentu saya melayani dengan murni, dengan tulus, tapi ada saat-saat tertentu saya punya pamrih dan saya akui itu. Tapi bagaimana juga saya tetap melayani. Supaya dengan demikian dan dari itu supaya dimurnikan dan supaya saya belajar terus-menerus untuk itu. Kurang lebih demikian Winarti, apakah cukup menjawab? Oke. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Winarti, terima kasih Romo Kris. Kita masih punya setengah jam lagi. Ya. Ya, tadi Romo akan tentang audiensi Bapak Paus ya hari Rabu yang lalu. Saya Romo juga. Kris Purwana. Ada yang mau di berbagi? SJ. Siapa ya? Romo Kris, ya. Halo, Ya. saya Bu Rosa. Oh, Oma ya? Ya. Ya, silakan. Oma Clara. Selamat malam Romo Kris. Ya. Saya mau matur aja sedikit apa boleh dikatakan sharing, apa dikatakan tanya, saya juga mau. Begini Romo, saya berada di tempat orang Muslim, semuanya seanak cucu saya semua. Tapi saya itu lihat beberapa orang lebih tua dari saya kan baru 84, ada yang sudah 90, ada 95, ada apa. Tapi saya masih keinginan aja untuk berkunjung, tapi ya walaupun saya ibaratnya nggak bawa apa-apa, ya hanya sekedar di tangan ada apa gitu. Itu dengan tulus. Apakah itu sudah termasuk apa ya? Termasuk Berbagi. ya berbagi begitulah Romo. Maksud saya dengan keadaan saya yang sekarang seperti ini, misalnya saya tidak bisa berbagi senilai 10.000 misalnya, ya berbagi seharga 5.000. Itu dengan tulus, dengan kadang-kadang saya sendiri ngalah. Aku mungkin masih bisa puasa, tapi dia sudah tua, sudah kepengen ini. Jadi saya datang dengan saya pakai tongkat gitu, orang-orang kiri kanan saya melihat saya diem aja. Bu Sri, mereka panggil saya bukan Bu Clara, Bu Sri, karena mereka nggak tahu. Malah, Bu Clara itu siapa sih? Oh ya itu Bu Sri itu namanya Clara, sekarang dia orang Katolik gitu. Saya dengar sendiri. Nah, satu waktu saya datang ke orang yang lebih tua, sudah 93 tahun. Dia tanya, Bung Sri, kamu kok masih ceria aja, itu apa sih anunya, obatnya? Mbok saya dibagi obatnya. Ya saya percaya Tuhan mengasih cinta pada saya Mbak Yu, saya bilang gitu. Ya aku juga dicintai toh ya. Iyalah, semua orang dicintai Tuhan.
Saya nggak berani omong bahwa Tuhan Yesus minta, saya nggak berani karena kiri kanannya semua anak cucunya ngumpul menemuin saya. Jadi saya mohon penjelasan dari Romo, apakah saya sudah termasuk bisa dengan hati tulus apa belum ya Romo? Karena saya kadang-kadang saya ya kangen juga yang lebih tua, ingat kakak saya yang sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Mereka ada yang sebaya dengan kakak saya dan temennya dagang sama itu suka saya datang. Tapi kalau pulang itu, Mbak kamu sering ke sini, Tondo. Saya itu kangen kalau kamu nggak ke sini itu. Saya mau pesen siapa, nggak ada orang yang lihat saya. Kalau kamu datang itu kok aku tuh ayem gitu ya. Syukur deh Mbak Yu, nggak apa-apa. Itu aja yang bisa saya lakukan, Romo, karena saya tidak punya lebih dari itu. Ya, kemampuan saya sebegitu, Romo. Matur nuwun, sugeng dalu Romo, nyuwun panjelasanipun Romo. Amin. Ya, selamat malam, Sugeng Dalu. Sugeng dalu Eh, Romo. Paus di GBK, karena Paus itu misalkan tanggal 5 September, itu Iya. peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Hmm. Saya tidak ingat persis bahasanya, tapi kurang lebih Paus mengatakan kalau kamu tidak punya apa-apa, berikanlah ketiadaan itu. Jadi janganlah kita berpikir bahwa kita baru bisa memberi kalau saya punya. Ya, betul. Nah, akibatnya kita lalu main hitung-hitungan. Sampai mati nggak bisa memberi. Ya, saya tuh punya apa, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah memberikan diri itu. Baik, Romo. Saya ingat memberikan diri. Karena apa? Semakin kita merasa punya, jangan-jangan kita semakin sulit untuk menjadi tulus. Ibu Teresa itu miskin, Betul, nggak punya Romo. apa-apa, tapi dia memberikan dirinya sendiri. Memberikan kehadirannya, senyumnya, sapaannya, itu yang lebih penting. Paus Baik, Romo. justru orang terkesan bukan karena Paus pamer dengan ini dan itu, tapi Paus itu orang terkesan dengan kesederhanaannya, dengan senyumnya. Nah, itu kan memberikan dirinya. Sehingga Baik, orang Romo. lalu ribut dengan Sorry. Kok mati? Maaf, Romo, ini Mati. mute Romo. Romo Kris. ya, Ya, mohon. ya. Sehingga orang terkesan dengan kesederhanaan Paus, bukan karena ini dan itu, tapi dengan kesederhanaan, dengan senyumnya, keterbukaannya. Bagaimana dia mencium tangan Pak sampai Kiai Haji Nasaruddin Umar, itu imam besar Al-Azhar, dan Pak Nasaruddin Umar lalu mencium keningnya Paus. Itu kan kesederhanaan itu yang kita. Iya. Maka betul Bu Clara, yang lebih penting adalah kita hadir, kita datang, kita menjumpai, memberikan senyum, karena itulah akan lebih mengesankan. Tetapi Amin, kalau amin. kita datang karena saya punya sesuatu, oh saya punya duit nih, saya datang mau saya kasih duit. Nah, lalu akibatnya, oh saya nggak punya duit, saya nggak datang saja. Nah, begitu Bu Clara. Terima Maka kasih, Romo. memberi dari kekurangannya. Ingat persembahan janda miskin itu dalam kisah Injil. Inggih Romo, matur suwun, matur sembah. Sami-sami. Ya, terima kasih Mama Clara, terima kasih Romo Kris. Tadi saya mau melanjutkan tentang audiensi Bapak Paus hari Rabu lalu. Itu saya selain tadi yang sudah Romo sampaikan, saya terkesan dengan kata-kata jika seorang Kristen tidak memiliki bela rasa, ia tidak ada gunanya. Kok pas sekali dengan tema tentang bela rasa di bulan September yang kita angkat sekarang ini ya. Dan itu tentang Indonesia ya, kesan atas kunjungan ke Indonesia. Di situ dikatakan bela rasa hendaknya menjadi jalan yang dapat dan harus dilalui orang Kristen
ya untuk memberikan kesaksian tentang Kristus Sang Juru Selamat dan pada saat yang sama bertemu dengan tradisi-tradisi agama dan budaya yang besar karena kita di Indonesia sangat beragam ya. Nah, di situ juga dikatakan mengenai bela rasa, janganlah kita melupakan akan 3 karakteristik Tuhan, yaitu kedekatan, murah hati, dan bela rasa. Ya, Tuhan itu dekat, Tuhan itu murah hati, dan Tuhan itu berbela rasa. Ya, ini sungguh saya terkesan ya selain yang tadi sudah Romo Kris sampaikan tentang senyum ya, dan ya Bapak Paus sangat terkesan juga dengan anak-anak yang banyak ya di sini dibandingkan dengan Eropa yang tidak ada anak-anaknya gitu. Baik, siapa lagi? Ini banyak yang baru sepertinya. Ya, siapa yang merasa baru dan ingin Memperkenalkan ya, diri. memperkenalkan diri atau mau sharing juga dipersilakan. Siapa yang banyak ini nampaknya ya? Saya catat itu tadi ada Oki, Ada ada Clara, ya. Laras. Clara sini Ibu apa Oma Clara? Oh, Ada Margaret, Ingrid, ada Abud, ada dengan Saleh. Doni, David, Dewi Saleh, Heri Wijaya, Hengki. Silakan. Siapa yang merasa baru dan ingin memperkenalkan diri juga dipersilakan. Atau ada pertanyaan atau sharing juga. Masih ada waktu. Sekarang 8:41 ya masih. Saya mau menanggapi Oma Clara tadi. Oh ya, silakan Bu Margo. Sama saya sambung dengan pesan Bapak Paus yang disampaikan Romo tadi dengan ketiadaan itu yang dipersembahkan. Ya. Ini ternyata yang diceritakan Oma Clara itu saya ingat beberapa sudah lama ya. Saya ini mau mengunjungi KKIT di Cinere, mengunjungi Ibu Esieni namanya. Tapi saya ini keliru masuk di rumahnya sebelahnya. Itu saya langsung ada oma-oma bawa tongkat itu membukakan pintu. Rupanya dia hanya hidup sendiri sama pembantu. Terus dia itu sepertinya sukacita sekali. Mari masuk. Loh, saya pikir kok bukan Ibu Esieni ya. Terus maaf Bu, saya salah masuk. Itu tuh dengan dipaksa saya digandeng. Monggo toh, masuk ke rumah saya. Saya tuh sampai, kalau saya ingat-ingat wajahnya itu, betapa si ibu itu ingin suatu kehadiran. Suatu orang yang dia diajak ngomong, seseorang yang diajak ngobrol, mendengarkan ceritanya dia begitu. Saya sampai tersentuh sekali sehingga saya terus berhenti di situ kira-kira bangsa 20 menit. Tapi dari situ saya merasakan bahwa dia itu rindu untuk dikunjungi. Jadi sebetulnya kalau kunjungan ke tempatnya senior seperti begitu itu buah tangan sih bagus ya. Tetapi memang betul pesan Romo tadi, diri kita, kehadiran kita itu yang paling penting. Betul. Itu Romo, saya masih ingat itu seperti itu wajahnya. Si ibu yang seperti kesepian itu. Jadi memang kita itu sepertinya Oma Clara tidak mesti harus menyiapkan buah tangan sesuatu, tetapi memang diri kita yang dibutuhkan untuk menemani mereka barang sejenak. Itu ya mungkin itu. Terus yang satu lagi, mengenai pesannya si Winardi bahwa dia tidak mengenai sepertinya RI1 tuh ada suatu, ini tuh memang subjektif sekali. Sebab saya kalau mendengarkan dari Bapak Kardinal tuh betul-betul rendah hati. Dia justru mengagumi dan appreciate. Sebabnya di dalam agenda itu RI1 tidak ada jadwalnya kunjungan untuk ke GBK.
Tetapi Bapak Uskup itu sangat berterima kasih atas kehangatan dan kunjungan mendadak itu. Nah, itu yang masing-masing memang bisa secara subjektif untuk nilai. Makanya betul juga bahwa Bapak Paus itu selalu memesankan bahwa kita tidak perlu untuk menghakimi. Itu saja Romo yang saya sampaikan. Tetapi yang jelas secara totali Bapak Paus itu memberi suatu semangat di dalam hati semua yang mengalami dan menyaksikan. Yang tidak datang ke GBK, cuma hadir di gereja pun itu merasakan sentuhan yang luar biasa. Karismanya luar biasa. Iya, itu kesaksiannya Mbak Lindri itu saja juga saya menjadi terharu ya bahwa mereka mesti nangis, banyak yang nangis tidak bisa terbendung itu karena betapa auranya dari Bapak Paus itu luar biasa. Betul, Itu betul. Romo yang saya anukan. Itu Ros, silakan. Ya, terima kasih Argo, terima kasih. Untuk RI1 itu kalau mungkin ya karena kenapa datang? Karena baru saja menyelesaikan pertemuan internasional di conference ya di Monas, jadi sebelah GBK. Kemungkinan karena itu jadinya kemudian mengunjungi GBK ya. Kemungkinannya karena itu kalau menurut saya. Bukan khusus dari istana datang ke GBK, tetapi karena memang baru selesai acara menjelang jam 5 sore. Itu yang dari apa namanya? Dari Polda itu kan mengatakan memang acaranya akan selesai menjelang jam 5 sehingga diharapkan ketika misa itu semua umat sudah ada di dalam dan tidak terjebak macet gitu. Oke Rosa, terima kasih penjelasannya. Ya, baik, masih ada waktu 15 menit ya. Siapa yang ingin sharing, silahkan. Atau bertanya, Romo juga siap jawab. Yang baru-baru silahkan. Yang lama-lama ya dipersilahkan juga. Semuanya boleh. Ya, selamat malam Romo, Bapak Ya. Ibu Rosa. Saya cuma memperkenalkan diri kalau saya Baik. baru pertama kali ikut malam hari ini. Rendil Saya Disenyo dari- ini ya? Ya, betul. Ya. Oh, Saya ya. dari Paroki Grogol. Yang saya mau tanya, ini pertemuan setiap hari Jumat. Ya, Bu. Setiap hari Jumat malam. Oke, sama mau tanya juga, ini di sini ada tulisnya kerabat KKIT, itu singkatan apa ya, Bu? KKIT kerabat kerja Ibu Teresa dari Kalkuta. Ya, kerabat kerja Ibu Teresa, KKIT. Aha. Nah, Ibu Teresa ini kan banyak, Santa Teresa banyak ya, dan Santa Teresa itu Santa Teresa Kalkuta. Yang ada Baik. di ini, tentunya Ibu tahu ya, Ibu Teresa Kalkuta. Aha. Ibu sendiri dari mana tadi? Paroki Dari Paroki Grogol. Grogol. Paroki Grogol, Jakarta. Bisa Gereja bisa Kristoforus. mendapatkan undangan join ini Dapat dari link ini saya dari kan kebetulan saya tempo hari pernah ikutin ada pengajaran di Dekanat Barat 2. Jadi tadi saya lihat ada linknya, saya masuk aja. ya Saya emang ikut, boleh, coba siapa ikut. saja boleh masuk ya, terbuka untuk semua. Welcome. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Terima Itu kasih. aja. Ibu Renildis ya? Iya, atau lebih gampangnya dipanggil Ibu Nyo aja. Oh, Ibu Enyo. Nyo. Ya, baik Bu Nyo. Terima kasih. Tiap Jumat datang ya, Bu. Iya, Belum terima pernah, kasih baru. Bu. Ya. Baru kali ini. Ya. Itu untuk selanjutnya menggunakan link dan ID yang sama, Bu. ID sama. passcode sama. Kalau memang ada waktu, silakan saja langsung join. Oke, Gitu. nanti Mulai saya jam catat 7 ya. ininya Sampai jam passwordnya, 9. ID-nya. Dan romonya tidak selalu sama. Romonya
berganti-ganti, tapi Oke. pada dasarnya ya Romo Eka Ibu. Setia ya, Romo Kris dan Romo Rudi, atau nanti ada Romo lain. Itu sangat jarang, tetapi ya biasanya dua Romo ini yang selalu memimpin kita. Baik. Si, Terima kasih Ibu. Terima kasih Romo untuk Ya, renungannya malam hari sama-sama. ini. ya, terima kasih Ibu Nyo. Silakan, siapa lagi? Ya, siapa ya? Ada yang bertanya atau suara? Stella, biasanya ada yang ingin disampaikan. Oke, saya sambung sedikit ya. Dari tadi sih saya dengar percakapannya bagus sekali, saya kagum. Terus untuk Pak Yunardi, saya cuma mau komentar bahwa jangan lupa Pak Jokowi itu masih kita punya presiden. Kepala Masjid Istiqlal aja hadir dekat dengan itu kan kita bangga. Apalagi itu dengan presiden kita gitu. Jadi masih kita harusnya senang karena dia mau bergabung. Terus Ibu Clara, wah mulia banget, saya senang. Karena Ibu Clara berbagi kasih senyum dan mengunjungi itu satu lebih dari semua apapun, misalnya makanan enak atau uang yang sedikit atau apa, itu sangat mulia untuk saya bilang ya. Mungkin Ibu Clara sama saya juga sekarang tinggal sendiri. Anak-anak ada Iya. sih tapi jauh-jauh. Tapi itu sangat jadi kita tuh, kalau saya tuh selalu berpatokan kata terima kasih. Kalau kita terima, kita harus kasih juga. Bukan hanya terima. Tuhan yang beri kita. Kita minta Tuhan sesuatu, kita dapat, kita terima kasih. Thank you. Tapi kita terima, kita tetap harus juga kasih buat orang lain. Itu dia. Terus apalagi ya yang saya mau sharing, berbagi dalam kekurangan, dan yang tadi kata Romo ketiadaan. Kita bisa semua kok, senyum juga itu sudah sebuah harta yang paling itu ya Bu Clara ya. Aku kagum dengan Ibu Clara. Aku mau imannya kayak Ibu Clara. Apalagi? Pokoknya semua bagus deh hari ini. Aku dari tadi terharu dan merasa bahwa memang kita hidup itu banyak sekali yang apa Paus bilang itu memang betul. Apa adik saya kebetulan ikut, bilang, saya enak loh, saya dengan panitia, saya dapat ini, nanti duduknya dekat, kita bisa barangkali disapa. Dalam hati saya jadi yang dari kepingin pergi, harusnya itu yang di dekat Paus, itu yang kursi roda. Zaman dulu saya masih kecil kan Paus udah 3 ya. Saya ingat itu sepanjang center ban itu kursi roda. Tapi kemarin saya lihat ada juga Paus mengunjungi kursi roda, tapi itu mungkin hanya di mana ya, di katedral atau di mana. Tapi itu orang tertentu, kan banyak juga orang di kursi roda yang bukan Katolik. Jadi kalau misalnya bikin acara di situ, kalau di sekeliling itu saya lihat orang yang cacat, saya rasa lebih mulia daripada adik saya bangga. Saya nanti dengan panitia, cuma berapa meter loh, bisa-bisa saya disapa. Saya yang dari kepingin pergi, udahlah dari gereja aja saya nonton atau sambung di rumah gitu. Jadi kayaknya betul kita tuh harusnya mesti lebih humble ya, Pastor ya, lebih humble. Terus kita berbela rasa itu saya rasa sama dengan empati nggak? Kalau bilang bela rasa, apakah itu hampir sama dengan kata kita berempati? Hampir sama nggak? Ini Pastor tidur apa? Pastor Chris. Itu bela rasa dengan kata empati itu hampir mirip nggak? Karena kita kalau berempati, orang susah kita ikut susah, orang meninggal kita ikut berempati. Apa aja yang kedukaan, misalnya gempa bumi, kita ikut berempati. Apakah itu sama dengan bela rasa? Ya, Pastor. Iya. Ada. Ya, ada samanya tetapi ada bedanya. Ada Kalau bedanya. misalnya Bedanya apa? berapa hari yang lalu ada banjir di sini dan di situ, saya berempati dengan, saya nonton TV karena ini bencana ini, saya berempati. Tapi berbela rasa kan ada aspek sentuhan langsung itu ya.
Oke, bikin Jadi mirip bukan nanti. sekedar saya bela rasa empati, saya kasihan, tetapi bela tidak rasa bikin itu tidak mendorong saya bertindak, untuk bergerak. ya bertindak, Tentu tidak ada kalau ada tindakan ya. banjir misalnya banjir di Aceh, saya Mm-mm, tidak mungkin datang ke sana, mm-mm. tapi saya bisa berempati. Tetapi kan bela rasanya empati saya wujudkan wujud bela rasanya secara spiritual saya wujudkan adalah saya membawanya di dalam doa. Ya. Apalagi saya sebagai Romo membawakannya dalam intensi misa. Paus itu selalu membawa ini dan itu, bencana ini dan bencana itu dalam doa atau dalam katekesenya. Itu kan menunjukkan bela rasanya yang tidak secara langsung in touch, tapi in spiritually, Ya, secara spiritual. Saya spiritual. membawa itu. Dan itu juga perlu kita tanamkan karena itu semakin menumbuhkan bela rasa supaya kita tidak hanya sekedar cuek, kasihan ya, mereka menderita ya, kasihan ya, tetapi cuek. Lalu akibatnya justru kita belajarnya dengan membawanya di dalam doa, dan doa itu kita percaya akan menggerakkan kita. Maka Ibu Maria itu ketika mendapat berita bahwa Elizabeth mengandung di usia tua, dia segera pergi ke Elizabeth. Kakaknya. Dia malah tidak memberitahu Yosef tunangannya, tapi pergi ke Elizabeth. Mungkin Ibu Maria mengatakan, tuh Yosef nanti perkara sepele, nanti saya beritahu saja. Atau itu biarlah urusan Tuhan. Tetapi Elizabeth, karena dia tahu mengandung di usia tua itu tidak mudah, itu yang segera, ketersegeraan. Itulah bela rasa. Ya, Demikian Bu Stella. ya ada touch ya. Oke, Ya, bagus. Makasih. sama-sama. Terima kasih Stella, terima Ya. kasih Chris Bu juga. Rosa, Ya, izin satu Pak, lagi dong. Pak Franz, ya silakan Pak Franz. Ya, ya. Ya, malam Romo Kris dan teman-teman Selamat semuanya. malam. Yang saya ingin tanyakan Romo, ya malam Romo. Yang ingin Iya. saya tanyakan Romo kan waktu Bapak Paus kan berkumpul di katedral dengan uskup dan rohaniwan biarawan itu kan ada 3 hal yang diutamakan, yaitu iman, bertumbuh dalam iman, menciptakan persadaran sejati dan bela rasa. Yang saya kurang jelas itu persadaran sejati. Persadaran sejati itu maksudnya bagaimana Romo konkretnya? Terima kasih Romo Kris. Ya, persaudaraan sejati itu dekat dengan bela rasa. Itu bagaikan dua sisi mata uang. Persaudaraan sejati itu kita tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan agama, etnis, ras, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kita tidak membeda-bedakan. Ingat di depan para pejabat, Paus mengutip tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan kata itu dipakai oleh Paus. Kita persaudaraan sejati itu seperti membangun itu. Kita tidak membeda-bedakan. Kita hidup dalam sebuah tendensi untuk menyingkirkan orang. Dia bodoh, dia miskin, dia begini. Itu kecenderungan untuk menyingkirkan. Dan di Papua Nugini dia bicara itu, persaudaraan sejati itu karena begini, hutan-hutan rusak, dan itu siapa yang merusak? Itu perusahaan-perusahaan multinasional yang merampas dan merusak, sehingga akibatnya penduduk setempat itu tersingkir. Karena apa? Penduduk setempat dianggap primitif. Nah, ini terjadi. Di Papua Nugini, Paus mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paus II ketika berkunjung ke sana tahun 1989 tentang kultur, hargai kultur setempat, budaya setempat. Maka persaudaraan sejati itu kan kesediaan untuk merangkul, tidak membeda-bedakan, supaya apa? Supaya itu kita itu kan kecenderungan membeda-bedakan ya. Dia partainya apa, dia pro siapa, dan sebagainya, dia agamanya apa, etnisnya apa, latar belakangnya apa. Kita punya kecenderungan sedemikian,
Dan persaudaraan sejati itu adalah persaudaraan yang melintasi, mengatai segala sekat-sekat, segala batas-batas. Dan kalau orang bisa tumbuh ke persaudaraan sejati itu, dia akan semakin mampu memiliki compassion, belas kasihan, bila rasa. Karena bila rasa itu semakin tulus kalau kita tidak membeda-bedakan. Tidak pilih-pilih. Kurang lebih demikian Pak Frans. Apakah cukup menjawab? Terima kasih Romo Kris. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ya. Ini kurang 1 menit lagi, masih ada yang ingin bertanya atau cukup? Cukup. Lapar. Lapar. Ada yang lapar. Tadi tentang ketiadaan itu saya jadi ingat Nabi Habakuk ya. Di minggu keempat PKSN kita, ya kan? Di situ ada di ayat berapa ya, saya itu dikatakan bahwa meskipun tidak ada buah di pohon ara, tidak ada bunga di pohon ara, tidak ada buah Tidak berbuah. anggur, tidak ada domba di kandang, sapi di kandang ya, tetapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi menunjukkan iman yang dalam. Iman yang penuh. Di situ sempat ditegaskan bahwa sukacita sejati ditemukan hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan material. Jadi meskipun tidak ada apa-apa, tetap sukacita seperti kita juga ya selalu mengandalkan Tuhan, ya percaya pada penyelenggaraan ilahi. Itu yang sering kita lakukan ya sebagai KKIP. Saya kira itu